Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali adik-adik dengan saya Pak Daniel. Hari ini saya akan membahas materi tentang persamaan eksponen. Di sini teorinya dulu, jika A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku yang pertama A pangkat fx sama dengan 1, maka di sini fx-nya itu bernilai 0. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Yang ketiga, C, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jadi atasnya masing-masing fungsi, maka fx sama dengan gx. Yang ke D, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini A dan B beda deh ya, maka pangkatnya fx sama dengan 0. Baik, sementara kita akan membahas tentang rumus 4 ini ya, A, B, C, dan D. Baik, ini contoh. Nomor 1, 1/8 dikali 2 pangkat x kuadrat ditambah 5x min 11 sama dengan 1. Jadi ini kita pakai mana? Sifat yang satu ini ada deh ya. Tapi ini disederhanakan dulu, di mana 1/8 kita rubah menjadi berapa? 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat x kuadrat ditambah 5x min 11 sama dengan 1. Perkalian eksponen, maka pangkatnya dijumlah menjadi berapa? 2 pangkat x kuadrat ditambah 5x min 11 ditambah sama min 3 sama dengan 1. Kali ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat x kuadrat ditambah 5x, ini berapa? Negatif 14 sama dengan 1. Nah, ini menggunakan rumus yang pertama ini. A pangkat fx sama dengan 1, berarti fx-nya sama dengan 0. Maka atasnya bernilai 0, x kuadrat ditambah 5x min 14 sama dengan 0. Sampai sini paham adik ya? Oke, kita lanjut. Ini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan. Karena di sini negatif 14. Cari faktor 14, selisihnya 5. Ya ini 7 kali 2. Kemudian tanda, kalau di sini negatif, tandanya apa? Plus kali min ya. Yang besar ngikuti ini. Karena di sini plus, yang besar plus satunya min. Paham ya? Oke. Maka faktornya adalah x ini tinggal digeser, ditambah 7 diambil 2. Berarti x ditambah 7 sama dengan 0. Ini x1 ya. Berarti x1 sama dengan berapa? Min 7. Atau x2 min 2 sama dengan 0. Berarti x2 sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah, biasanya ditulis yang kecil dulu. Yang ini dulu. Min 7 dan 2. Oke, paham ya? Oke, silakan disalin dulu. Kita bahas soal nomor 2. Ada deh ya. Baik. Ini kita rubah dulu jadi berapa? 5 pangkat min 3 dikali 5 pangkat x kuadrat min 2x dikurangi dengan 4 sama dengan, ini kita rubah menjadi berapa? 5 pangkat min 3. Oh maaf ya, ini min 2 ya, karena 25 ya. Min 2. Perkalian eksponen, pangkatnya dijumlah. Maka di sini jadi 5 pangkat x kuadrat min 2x dikurangi dengan 4 ditambah min 2. Tambah sama dengan 5 pangkat min 3. Baik, ini sudah sama, boleh kita coret. Maka diperoleh x kuadrat min 2x min 4 tambah min 2 min 6 sama dengan min 3. X kuadrat min 2x min 6, ini dipindah kemari jadi apa? Plus 3 sama dengan 0. X kuadrat min 2x, ini berapa? Min 3 sama dengan 0. Karena pangkat 2 kita faktorkan. Nah, oke, kita faktorkan. Berapa? Min 3, nah ya, min 3. Karena di sini min 3, cari faktor 3 min, selisihnya 2. Berapa? 3 kali 1. Nah, ini selisihnya 2. Karena di sini negatif, maka yang besar negatif. Ini negatif, ini positif. Oke ya. Berarti x min 3
X ditambah 1. Berarti di sini berapa? X1 min 3 sama dengan 0, di mana X1 sama dengan 3, atau X2 ditambah 1 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan min 1. Berarti HP sama dengan, yang kecil dulu yang ditulis dia ya, min 1 dan 3. Oke, paham ya? Ini berarti pakai yang B ya. Dimana di sini A-nya, P-nya berapa itu? P-nya min 3. Pakai yang ini ya berarti ya. Oke, silakan dipahami dulu. Baik, berikutnya nomor 3 dari ya. Akar 4 dari 8x min 2 pangkat min 2 sama dengan 1/16 pangkat x plus 1. Langkah awal ini kita rubah jadi berapa? Menjadi 2 pangkat 3 kurung x min 2, akar menjadi per ya, per 4. Nah gini, sama dengan 1/, ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4 kurung x ditambah 1. Kemudian ini kita naikkan, jadi berapa? 2 pangkat 3 kurung x min 2 dibagi 4 sama dengan 2 pangkat min 4 kurung X ditambah 1. Kemudian ini kita coret. Maka tinggal berapa di sini? Ini dikalikan ya. Berarti 3X min 6 dibagi sama 4 sama dengan, ini kalikan, min 4X dikurangi dengan 4. Paham Dede ya? Ini pindah kemari, berarti berapa? 3X min 6 sama dengan, ini kalikan, min 16x, ini kalikan min 16. Kemudian x-nya dikumpulkan, berarti 3x ini dipindah ke kiri menjadi apa? Plus 16x sama dengan min 16, ini pindah ke kanan jadi plus 6. Oke, ini tambah ini 19x sama dengan, ini tambah negatif 10, berarti x-nya sama dengan negatif 10 dibagi 19. Oke ya. Oke, paham Dede ya? Baik, dipahami dulu. Baik, dilanjut soal nomor 4 Dede ya. Ini ya, soal nomor 4-nya ya. Ini kita rubah jadi berapa? 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Maka di sini kita rubah dulu menjadi kurung 2/3 pangkat 2 ya. Kurung x pangkat 2 ditambah dengan 2x min 3 sama dengan, ini kita rubah menjadi 3 pangkat 3, 2 pangkat 3. Maka ini akan berganti menjadi berapa? 3/2 pangkat 3 kurung x min 3. Ada diperhatikan, di sini 2/3, sedangkan ini 3/2. Jadi terbalik. Kalau terbalik, kita samakan dulu. Ini aja kita balik ya. Caranya gini. berapa ini? 2/3. 2/3 kurung 2 kurung x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan, ini kita balik menjadi 2/3. Di sini dikasih min. Nah, min ya. Min 3 kurung X min 3. Selang. Kalau ini dibalik, pangkatnya dinegatifkan ya, dilawankan. Kalau awalnya plus 3 menjadi min 3. Paham Dede ya? Oke, kita lanjut. Ini baru bisa dicoret. Maka diperoleh, ini kalau dikalikan berapa? 2x pangkat 2 ditambah dengan 4x ya. Min 6 sama dengan, ini kalikan, min 3x, ini kalikan, ditambah dengan 9. Maka diperoleh 2x pangkat 2 ditambah 4x min 6, ini pindah ruas jadi apa? Plus 3x pindah ruas jadi min 9 sama dengan 0. Ini 2x pangkat 2, ini sama ini 4x tambah 3x menjadi berapa? 7x min 6 min 9 min 15 sama dengan 0.
Nah, karena di sini depannya X kuadrat 2, maka langkahnya adalah 2 ini dikalikan ini dulu. Kalau 2 dikalikan dengan 15 berapa, Dede? 2 kalikan 15. 2 dikali 15. Berapa kalau 2 kali 15? Oke ya. 2 kalikan 15. Jadi ini kalikan. Seret dikali min 15. Berapa? Negatif 30. Negatif 30. Kalau negatif, cari faktor 30, negatif itu selisih ya. Selisihnya adalah 7. Maka di sini faktornya adalah 10 sama 3. Nah, selisihnya dia 7. Karena yang besar plus, maka ini plus. Plus ini min. Nah, ini dia ya. Kemudian kita lanjut. Oke, faktornya 2. Nah, faktornya 2 berapa? Faktornya 2 itu. Faktornya 2 adalah 2x sama 1x. Kita bantu 1 ya. Sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi kita bantu ya. Kita bantu dulu 1. Seret sama dengan 0. Perhatikan dulu. Ini gerakan panah. Ke sini hasilnya. Ini gerakan panah. Hasilnya ke sini. Maksudnya apa? Dari angka ini yang bisa dibagi 2 yang mana? 10. Oke. Kalau dibagi 2 berapa? Plus 5. Letakkan di sini. Seret. Berarti ini plus 5. Kemudian ini dibagi oleh 1. Berapa? Min 3. Maka letaknya sesuai panah. Min 3. Maka ini faktornya. Oke ya. Kita lanjutkan. Berarti di sini berapa? 2x1 langsung ya sama dengan 3. X1 sama dengan 3 per 2. Yang di sini berarti atau X2 ditambah dengan 5 sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan negatif 5. Ini himpunan penyelesaiannya Dede ya. Oke ya. Paham ya Dede ya? Kalau sudah silakan disalin dulu, dipahami dulu ya. Oke Dede, itu soal nomor 5-nya. 2 pangkat X kuadrat min 6x min 16 sama dengan 6 pangkat. Di sini kalau kita perhatikan, pangkatnya sama Dede ya. Nah, kalau pangkatnya sama, ini menggunakan rumus yang B ini. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ini A, ini B, yang dipangkat beda, tapi pangkatnya sama. Maka disimpulkan fx sama dengan 0. Berarti atasnya ini langsung x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Nah, gini langsung. Kemudian kita faktorkan. Seret, kita faktorkan. Sama dengan 0. Min 16, karena ini 1 langsung ke sini ya. Negatif 16. Negatif itu berarti selisih. Cari faktor 16, selisihnya 6. Berapa Dede? Ya ini 8 dikali 2. Oke ya, karena di sini negatif, yang besar negatif, ini positif. Tinggal kamu pindah. X min 8, X ditambah dengan 2. Nah, gini. Baru di sini X1 min 8 sama dengan 0. X1 sama dengan 8. Atau X2 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X2-nya sama dengan min 2. Nah ini sudah selesai ya. Sederhana kalau ini. Paham Dede ya? Sederhana ini ya. Oke ya. Berikutnya kita bahas nomor. Nah ini nomor 6-nya Dede ya. 3 pangkat 3x plus 2 dikali 5 pangkat min 3x. Karena ini beda, maka pangkatnya nggak bisa dijumlah. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini kita pecah menjadi angka 3 dan 5. 15 ini berarti berapa? Kan 5 kali 3. Oke ya. Berarti ini nanti gini. 3 pangkat 3x ditambah dengan 2 dikali 5 pangkat min 3x sama dengan 3 dikali 5. Yang 3 dikumpulkan dengan yang 3 pangkat, yang 5 dikumpulkan dengan 5 pangkat. Ada gini, ini pindah kemari dulu, ini pindah ke semari, ya, yang ini pindah ke sini. Maka jadi berapa? 3 pangkat 3x ditambah dengan 2 per, ini kan kalau kali pindah harus jadi bagi 3 pangkat.
Nah, 3 ya, per 3 ya. Sama dengan 5 per, karena ini kalau dipindah ruas kali jadi bagi 5 pangkat min 3x. Sampai sini paham adik-adik ya? Oke. Kalau dibagi, pangkatnya diapakan? Dia kurangin, berarti 3 pangkat 3x ditambah dengan 2. Ini kan kalau nggak ada pangkatnya dia 1. Nah, dikurangin 1 ya. Sama dengan 5. Ini kita bantu angka 1 dulu. Kita bantu 5 kan bisa kita tulis 5 pangkat 1. Berarti 5 1 ya. Dibagi diambil min kurung min 3x. Paham adik sampai ini ya? Soalnya kalau dibagi kan dikurangin, kalau dibagi dikurangin. Oke ya, berarti 3 pangkat 3x ini dikurangi berapa? Plus 1 ya, sama dengan 5 pangkat 1 ya. Min-min jadinya berapa? Plus 3x. Kamu perhatikan pangkatnya sama nggak ini? 3 pangkat, 5 pangkat. Ini yang beda. Ini A dan B. Kemudian pangkatnya kan sama deh ini. 3x plus 1 dengan 1 plus 3x. Ini kan sama ya. Berarti kesimpulannya apa? Pangkatnya sama dengan 0 ya. Berarti 3x plus 1 sama dengan 0. 3x sama dengan pindah ruas min 1 ya. X sama dengan min 1 per 3. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah sampai yang sifat yang ini ya. Paham adik ya? Oke. Kamu pahami dulu ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 7 adik ya. Ini nomor 7. Ini sudah 7 pangkat, nggak bisa disederhanakan. Ini 3 pangkat, nggak bisa disederhanakan. Ya bisa yang ini. 49 ini kita rubah menjadi 7 pangkat 2. 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Oke ya. Berarti 7x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan, ini kita rubah menjadi 7 pangkat 2 per 3 pangkat 3, 27 berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat x kuadrat ditambah 3x min 1. Yang 7 ini kita pindah ke sini dia. Yang 7 ini kita pindah kembali ya. Kalau di atas, kalau pindah kan jadi ke bawah ya. Berarti 7 pangkat x kuadrat ditambah 3x min 2 dibagi sama 7 pangkat 2. Yang ini saya geser dulu ke sini, jadinya berapa? 3 pangkat x kuadrat ditambah 3x min 1 per 3 pangkat 3. Paham sampai sini? Oke ya. Pembagian pangkatnya dia akan dikurangin. Nah, berarti ini menjadi berapa? 7x pangkat 2 ditambah 3x min 2 dikurangin 2 sama dengan 3 pangkat x kuadrat ditambah 3x min 1 dikurangin 3. Maka menjadi 7 pangkat x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 3 pangkat x kuadrat ditambah 3x negatif 4. Oke, perhatikan dulu. 7 pangkat 3 pangkat. Ininya nggak sama. Pangkatnya sama enggak? Sama ya. Nah, berarti kalau pangkatnya sama, nah, berarti pangkatnya bernilai berapa? 0 ya. Jadi pakai yang ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya sama dengan 0. Berarti di sini nanti kamu tulis langsung x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Nah, sama dengan 0, sekali lagi negatif 4 ya. Negatif 4. Cari faktor 4 min selisihnya 3. Berapa? 4 kali 1. Nah, selisihnya 3. Karena di sini plus, yang besar plus, plus ini min. Baik, kita pindah. X ini langsung kita pindah. Plus 4 min 1. Paham adik ya? Oke. Berarti ini berapa?
X1 ditambah dengan 4 sama dengan 0. X1 sama dengan min 4 atau X2 min 1 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 1. Ini HP-nya ya. Oke ya, paham Adik ya? Oke, kamu pahami dulu. Baik Adik, kita lanjut lagi ya. Kita bahas nomor 8. Bentuk ini kita gunakan rumus yang ini Adik ya. Fx pangkat Hx sama dengan ya. Ada sama dengannya nih ya. Sama dengan, jadi sama dengannya. Oke, sama dengan Fx pangkat Gx. Kalau kita perhatikan di sini sama deh ya. Nah, ini sama. Maka di sini sebagai apa ya? Sebagai Fx, ini sebagai Fx. Sedangkan yang di satunya lagi sebagai apa itu? Oke ya. Berarti yang ini sebagai Hx. Hx sama dengan ya. Yang ini sebagai Gx-nya ya. Ini sebagai Gx-nya. Berarti Gx sama dengan. Baik, kita mulai. Syarat 1 yang ini ada ya. Hx sama dengan Gx. Baik ya. Yang ke 1 berarti Hx itu sama dengan Gx. Masukkan angkanya. Hx-nya ini 5 min X sama dengan X kuadrat min 1. Karena di sini positif pangkat 2-nya, ini pindah ke sana deh ya. Pindah ke kanan ya. Berarti apa? X kuadrat min 1 ya. Pindah ruas jadi apa? Min 5, pindah ruas jadi plus X. Ini sama dengan 0. Baik, dilanjut. 0 sama dengan X kuadrat. Ini saya geser ke tengah. Plus X ini sama ini berapa? Min 1 kurangi 5? Min 6. Nah ini ya. Setelah itu baru kita faktorkan. Nah kita faktorkan. Ini 0. Negatif 6. Nah, berarti selisih. Cari faktor 6 selisihnya. Kalau nggak ada angkanya 1 ini ya. 1 ya. Berarti berapa? 3 kali 2. Selisihnya 1 ya. Karena di sini plus. Yang besar plus, yang kecil negatif. Baik, kita lanjut. Berarti X ditambah dengan 3, X dikurangi dengan 2. Berarti di sini nanti berapa? Langsung ya. Dimana X1 sama dengan min 3 atau X2 sama dengan 2. Oke, ini penyelesaiannya ya. Yang kedua apa deh ini? Fx sama dengan 1. Fx-nya itu mana? Oh ini ya. Yang kedua itu syaratnya adalah Fx sama dengan 1. Langsung kita masukkan. Mana berarti? Ini kita masukkan Fx-nya mana? Oh ini ya. Berarti X ditambah 7 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 ya, pindah ruas. Min 7. X-nya sama dengan negatif 6. 1, 2. Berarti ini penyelesaian yang ketiga. Nah, penyelesaian yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga, nah ketiga ini apa? Fx sama dengan negatif 1. Nah ini ada syaratnya tapi ada nih. Karena ada syaratnya, coba ini kamu salin dulu ya. Kamu salin dulu ya. Kamu salin dulu. Baik. Sekarang tadi sudah kita bahas yang ini deh ya. 1 dan 2. Tadi hasilnya ketemu ini kan. X1 min 3, X2-nya 2, X3-nya negatif 6. Sekarang yang ketiga. Fx sama dengan min 1. Jadi di situ syaratnya apa? Yang ketiga itu. Di mana nilai Fx sama dengan negatif 1. Baik, kita masukkan. X ditambah dengan 7 sama dengan negatif 1. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Ini pindah ruas berapa? Negatif 7. Berarti negatif 8. Tapi ini belum tentu penyelesaian. Karena ada syaratnya. Nilai ini nanti masukkan ke Hx sama Gx. Kalau keduanya genap atau keduanya ganjil, berarti ini salah satu penyelesaian. Memenuhi ya maksudnya ya. Baik, kita cek ke Hx. Hx-nya mana ini ya? Dimana Hx itu sama dengan 5 min
X sama dengan, ini masukkan ke sini ya. Ini masukkan ke sini. Berapa? 5 min kurung min 8 sama dengan 13. Ini bilangan apa nih? Ganjil ya ini ya. Ini ganjil. Oke. Kemudian masukkan ke GX-nya, ini. Di mana GX-nya adalah sama dengan GX-nya berapa? X kuadrat diambil 1 sama dengan, ini kalau dipangkat 2, min 8 pangkat 2, 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Ini pun bilangannya ganjil. Karena nilai HX dan GX keduanya ganjil, maka ini merupakan penyelesaian. Tadi sudah ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ini penyelesaian yang keempat. Paham Adik ya? Ini ya, kalau fx negatif 1, syaratnya setelah ketemu x, ini masukkan ke hx sama gx. Kalau nilainya keduanya genap atau keduanya ganjil, berarti itu penyelesaian. X-nya ini penyelesaian. Tapi kalau satunya genap, satunya ganjil, itu bukan penyelesaian. Oke, paham ya? Baik. Syarat yang keempat itu apa? Syarat yang keempat adalah nilai fx itu sama dengan 0. Ini ya, fx sama dengan 0. Baik, kita masukkan fx-nya tadi berapa? Ini ya. X ditambah dengan 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan pindah baris berapa? Min 7. Nah, kita masukkan ke hx sama gx. Apakah keduanya positif ya? Oke, kita lanjut ya. Dimana tadi hx-nya kan sama dengan 5 diambil x. Kita masukkan ya, D ya. 5 dikurangi, ini masukkan ke sini jadi berapa? Min 7. 5 min plus ya, berarti sama dengan 12. Ini apa ini? Positif ya. Oke. Positif. Nah, ini bernilai positif. Kemudian GX-nya adalah x kuadrat dikurangi 1 sama dengan, ini kalau dimasukkan ke sini berapa? Min 7 pangkat 2. Min 7 kali min 7 berarti 49. 49 dikurangin 1. Ini berarti 49 diambil 1 sama dengan 48. Positif juga. Nah, positif ini ya. Positif. Karena nilai HX dan GX keduanya positif, berarti nilai ini merupakan penyelesaian. Tadi sudah ada 4, berarti ini penyelesaian yang ke-5. Ya, ini penyelesaian yang ke-5. Maka himpunan penyelesaian secara keseluruhan ini ya Dedek ya. Masukkan yang paling kecil dulu. Yang paling kecil mana? Min 8, min 7, min 6 ya, yang paling kecil ya. Min 8 ya, paling kecil ya. Min 8, min 7, min 6, min 3, 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Paham Dede ya tentang ini ya? Oke, kamu pahami dulu ya. Silahkan dipahami dulu. Oke Dede ya, kita lanjut nomor 9 ya. Mungkin ada yang berani nyoba ya 9 ini. Yang bawah ini sama ya. Berarti sebagai apanya deh ini? Sebagai fx, ini pun sebagai fx. Oke ya. Kemudian pangkatnya beda ya. Ini beda, ini sebagai apanya? Sebagai atasnya sebagai hx ya. Ini sebagai gx. Nah, oke ya. Ini sebagai gx. Kalau ada soal gini, langkah pertama adalah apa? HX sama dengan GX ya. Yang pertama penyelesaiannya adalah tentukan dulu bahwasanya nilai HX sama dengan nilai GX ya. HX-nya ini masukkan X kuadrat dikurangin 3X dikurangin 10 sama dengan GX-nya itu 2X kuadrat min X min 18. Ini dipindah ke kiri semua.
X kuadrat min 3X min 10, ini bebas, min 2X kuadrat ditambah X ditambah 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan, ini sama ini, min X kuadrat, ini sama ini, min 2X ya, min 10 dengan 8 plus 18 berarti plus 8 sama dengan 0. Karena pangkat 2-nya negatif, supaya mudah, kalikan dulu dengan negatif 1, maka diperoleh X kuadrat ditambah 2X dikurangin 8 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Sama dengan 0, sama ya dengan tadi ya. Min 8 ya. Kalau min 8 itu berarti selisih. Cari faktor 8, selisihnya 2. Di sini 4 kali 2. Yang tengah ngikuti sini, karena ini plus berarti yang besar plus ya. Ini min. Masukkan X ditambah dengan 4, X dikurangi dengan 2. Berarti X1 sama dengan berapa? Negatif 4 atau X2 sama dengan 2. Nah, ini penyelesaiannya. Ini yang pertama dulu ya, HX sama dengan GX. Kemudian yang kedua, tentukan apa kedua itu? Kedua ditentukan apa? Nilai Fx sama dengan 1. Fx-nya mana? Oh ini ya Fx-nya. Berarti X ditambah dengan 3 sama dengan 1 ya. Berarti X sama dengan berapa ini? 1 min 3, X sama dengan min 2. X1, 2, berarti ini X yang ketiga. Oke ya. Paham ada ya? Kemudian syarat yang ketiga, nah yang ketiga ini, satu di sini yang ketiga ya. Seret. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga itu. Yang ketiga adalah nilai Fx itu sama dengan negatif 1 ya. Nilai Fx sama dengan negatif 1. Coba masukkan. Negatif 1 ya. Fx sama dengan negatif 1 mana? Oh ini ada ya. Berarti kalau kita masukkan jadi berapa itu? X plus 3 ya. X ditambah 3 sama dengan negatif 1 ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? Ini pendaras berarti negatif 4. Tapi ini belum tentu penyelesaian ya. Kita masukkan dulu ke HX. Keduanya bernilai genap atau bernilai ganjil. Tentukan nilai genap ganjil dulu. Oke, ini kita masukkan ke HX ya. Berarti berapa ini? Negatif 4 sama dengan, masukkan ke HX. Berarti berapa? X kuadrat ya, dikurangi 3X dikurangi 10. Tolong Anda masukkan. Ini ke sini berarti berapa? Min 4 kuadrat berarti 16 ya. Ini masukkan ke sini. Min 3 kali negatif 4 berarti positif 12 dikurangin 10. Berapa ini? 28 kurang ini berarti 18. Nah, ini genap ya. Apakah nanti GX-nya genap? Kalau genap berarti ini penyelesaian ya. Ini penyelesaian. Oke, kita lanjutkan ke GX ya. G negatif 4 sama dengan GX-nya mana? Ini ya. 2 X pangkat 2 dikurangin X dikurangi 18. Oke, kita masukkan. Min 4 pangkat 2. Min 4 berarti 16 dikali 2 32. Min kali min berarti plus 4 dikurangi 18. Berapa ini hasilnya? 36 dikurangi 18. Berarti sama ya, 18 ya. Oke, ini 18. Ini pun genap. Karena kedua-duanya genap, berarti ini penyelesaian. Kalau tadi sudah X3, berarti ini X yang ke-4 ya, penyelesaian yang ke-4. Paham Dede ya? Kemudian yang ke-4, syarat yang ke-4 itu apa? Syarat yang ke-4 itu di mana nilai Fx-nya ya? Apa itu? Nilai Fx-nya sama dengan 0. Apa? Nilai Fx sama dengan 0. Berarti X ditambah dengan 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan berapa? Min 3 ya. Ini masukkan ke HX sama ke GX.
apakah dia bernilai positif ya. Oke ya. Berarti kita lanjutkan ke X sama dengan berapa itu? X pangkat 2 min 3X min 10 sama dengan min 3 masukkan ke sini, min 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3 9. Min 3 masukkan ke sini, min 3 kali 3, min 3 berarti plus 9 min 10 sama dengan berapa ini? 18 kurangi 10 8. Nah, ini bernilai apa? Positif ya. Kemudian GX. GX-nya sama dengan mana GX-nya nih? Itu ya. 2x kuadrat min x min 18. Oke, sama dengan masukkan ke sini. Min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 9 kali ini 18 min. Ini masukkan ke sini berarti min kali min plus ya. Plus 3 min 18 sama dengan ini sama ini berapa? 21 kurang ini 18 3 ternyata di sini bernilai positif juga. Karena kedua-duanya bernilai positif, maka ini merupakan penyelesaian. Tadi sudah 4, berarti ini penyelesaian yang kelima. Baik, maka HP himpunan penyelesaian adalah mana? Urutkan sini aja ada apa ya, bro itu? Negatif 4 2 negatif 2 negatif 4 sama negatif 3. Nah, coba. Di sini ternyata yang kembar ada angka negatif 4. Ini tulis satu aja. Berarti sama dengan berapa deh itu? Jadi yang benar adalah negatif 4 ya. Negatif 3, negatif 2, dan 2. Jadi yang ini cuma ditulis satu kali ya. Nah, ini yang ditulis yang ini ya. Yang ditulis yang ini nanti. Oke, mungkin untuk subbab ini sampai ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke tipe yang berikutnya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya.